Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan berbeda dengan pernapasan pada manusia. Bahkan, pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Untuk mengetahui pernapasan pada hewan, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan dibagi menjadi 7. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Yang ketujuh, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang ke-1 adalah alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Sistem pernapasan pada cacing. Di bawah permukaan cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang mempunyai banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang, yang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang, terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang, terdapat pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama. Saat insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka
muka dan dinding mulut mengembang sehingga air terisap masuk. Saat rongga mulut menyempit dan mulut menutup, secara bersamaan tutup insang terbuka, sehingga air keluar dari mulut melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap, karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apakah hewan amfibi itu? Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contoh hewan amfibi yaitu katak. Katak saat masih berupa kecebong bernapas menggunakan insang yang terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah kecebong berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen. Yang kelima adalah alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Yang keenam adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, kemudian udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh adalah alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia terbagi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Dan sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.